Momen bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di acara peringatan Hari Nasional Arab Saudi juga dibagikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini. Lewat akun Instagram pribadinya @gusyakut di acara Senin malam ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Megawati sudah hadir lebih dulu sebelum Prabowo tiba dan menuju meja untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dalam unggahan Instagramnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menulis amanah ini berat, tapi selalu ada yang menyenangkan di dalamnya. Salah satunya bisa memiliki kesempatan untuk ketemu banyak tokoh penting dan menggali ilmu darinya. Seperti tadi malam pada peringatan National Day Kerajaan Saudi Arabia, banyak orang penting hadir dan ada bocoran penting meski tipis-tipis. Gak usah kepo bocorannya apa, nanti juga bakal tahu sendiri. Tunggu aja. Lengkap dengan emotikon tersenyum lebar. Bakal Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menanggapi singkat pertemuan antara Mega dan Prabowo di acara Hari Nasional Arab Saudi pada Senin malam. Kata Ganjar, ia senang kedua tokoh bertemu. Sementara Prabowo bilang pertemuan itu memang acara Hari Nasional ke-93 Arab Saudi. Bagus kan, kita kan seneng kalau para pemimpin duduk bareng kan bagus. Mas Kaisang katanya jadi ketua PSI, gimana kan Mas? Hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Mas Kaisang jadi ketua PSI. Indonesia sendiri kan sempat satu meja itu 11 sama Bu Mega, itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Kan Hari Nasional Arab Saudi ya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menanggapi pertemuan Megawati dan Prabowo di acara Hari Nasional Arab Saudi dengan menyebut PD Perjuangan adalah cinta pertama Partai Gerindra. Kata Habibur Rahman, Mega dan Prabowo punya pengalaman duet politik di Pilpres 2009 dan memenangkan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta 2012. Sekali ya, memang namanya silaturahim antar tokoh-tokoh bangsa terus terjadi, termasuk antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ya, teman-teman tahulah PDI Perjuangan itu kan cinta pertamanya Gerindra. Ya, kita 2009 masih partai baru, kita berduet maju sebagai capres dan cawapres. Lalu 2012 ya, cinta pertama itu menghasilkan anak, yaitu siapa, Pak Jokowi dan Pak Ahok sebagai pemenang Pilkada DKI 2012. Jadi hubungan kami sejak saat itu dan sampai saat ini terus terbina baik. Entah kebetulan atau tidak, momen duduk satu meja Prabowo dan Megawati terjadi setelah putrinya Puan Maharani menemui Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang bisa dibaca dari pertemuan-pertemuan ini? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas. Baik, Mas Adi, bagaimana Anda melihat pertemuan tokoh tadi? Puan ketemu Luhut, dilanjutkan dengan Mega duduk bareng satu meja dengan Prabowo. Apa yang Anda baca dari momen ini? Ya, saya kira memang secara prinsip ini adalah pertemuan antar elit yang tentu saja akan menurunkan tensi persaingan politik menuju 2024 ya, karena memang selama ini intensitas komunikasi politik antar elit ini kan semakin kondusif, mengingat misalnya mengimbau bahwa ya politik itu maknanya biasa-biasa saja. Nah, yang menarik sebenarnya ada dua peristiwa politik yang seakan-akan bertalian dan tidak berdiri sendiri. Satu sisi misalnya kita melihat bagaimana Pak Luhut bertemu dengan Puan Maharani, kemudian setelah itu kan ada pemandangan yang kita bisa saksikan bersama, misalnya Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Prabowo Subianto. Kalau mau jujur sebenarnya ini dianggap sebagai pertemuan dua poros politik yang sangat mungkin ya saling bersaing di 2024, Mas. Sekalipun misalnya Gerindra, PDIP, Pak Luhut, Mbak Puan dan Mbak Mega saat ini berada dalam satu barisan koalisional pemerintah, tapi karena persoalan pencapresan di 2024, dua pihak ini seakan-akan potensial saling berhadapan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau ada kita melihat pertemuan antara Megawati dan Prabowo misalnya, ataupun Puan dengan Luhut Binsar Panjaitan, ini seakan-akan soal bagaimana membangun komunikasi politik ya. Publik melihat dari jauh. Ya, Mas. Ini seakan-akan sedang membicarakan dari hati ke hati gitu ya.
Oke, Mas Adi, tadi kalau bukan apakah ini memang untuk menurunkan tensi atau justru tadi komunikasi agar ada kerjasama ke depannya antara PDIP dan juga Gerindra di Pilpres kalau menurut Anda nih? Kalau melihat kecenderungan rata-rata umum, pasti publik berspekulasi ke arah itu, Mas. Tapi karena ini hanya sebatas pertemuan pertama, apalagi ini kan pertemuan di tempat umum ya, bahwa paling tidak ya bicara dari ke hati antar elit ini tuh menjadi penting ya untuk meredakan suasana politik yang belakangan ini sudah mulai naik tensinya. Ya setidaknya misalnya bicara tentang bagaimana positioning politik masing-masing, bicara tentang bagaimana kemungkinan akan bisa berkoalisi di 2024. Apalagi misalnya sehari dua hari ini kan kita mendengar bagaimana ada upaya-upaya untuk menjodohkan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto dengan Ganjar dalam satu poros Pilpres di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, pertemuan ini kalau kita mengikuti pembicaraan publik pasti dikaitkan dengan soal bagaimana penjajakan soal kemungkinan koalisi di mana Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo satu sama yang lain bisa menyatu, Mas, dalam Pilpres di 2024. Tapi Anda lihat gimana sih, Mas Adi? Oleh karena itu ya namanya juga Gimana sih ya ini kan PDIP sendiri, Gerindra sendiri, karena tadi disampaikan Habibur Rahman, cinta pertamanya katanya PDIP itu. betul, Mas, tidak ada yang bisa membantah. Sampai hari ini sebenarnya tidak ada hubungan yang renggang antara PDIP dan Gerindra. Tidak ada hubungan yang renggang antara Megawati dan Prabowo Subianto. Tidak ada bantahan itu. Cuman kan pada level tertentu karena kemungkinan Prabowo dan Ganjar sangat mungkin saling berhadap-hadapan di 2024, seakan-akan relasi keduanya ini saling berhadap-hadapan. Jadi wajar kalau kemudian Megawati dan Prabowo ketika bertemu dalam satu meja, ini seakan-akan ada potensi komunikasi politik yang seakan-akan ya, ini bisa dipersepsikan sebagai upaya untuk merajut komunikasi, membangun komunikasi politik kembali gitu, Mas, soal kemungkinan bagaimana kedua partai ini bisa bergabung di 2024. Bagi saya, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, kalau sudah antar elit yang bicara, antar ketua umum yang bicara, maka selesai urusan, Mas. Tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang nantinya kita lihat ya. Tapi kalau memang kedua elit kunci ini tidak bersepakat apapun, ya kita juga publik tidak bisa juga memaksakan seakan-akan keduanya bisa dikawinkan lah dalam satu kepentingan politik bersama. Ini ada Tapi yang kaitannya jelas publik mengingatkan soal bagaimana komunikasi ini tentang kemungkinan Ganjar dan Prabowo, Prabowo dan Ganjar ini soal kemungkinan koalisi. Baik, Mas Adi, pertemuan atau duduk satu meja ini Prabowo dengan Megawati ini ada kaitannya nggak dengan pertemuan sebelumnya, Puan dan juga Luhut? Bagi saya ini dua peristiwa politik yang terpisah ya. Kalau yang pertama kan seakan-akan memang pertemuan antar elit biasa, LBP dan Puan ini kan dikomunikasikan dalam konteks tidak ada event khusus, sementara Megawati dan Prabowo bertemu dalam acara yang dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tapi sekali lagi publik kita kan tidak berhenti, selalu mengait-ngaitkan dua peristiwa politik ini, dikaitkan bahwa ini kan mewakili dua kubu, Mas, dua kubu yang sangat mungkin saling bersaing di 2024. Prabowo dan Luhut ini kan berada dalam porosnya Pak Prabowo, sementara Megawati dan Puan berada di porosnya PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Oleh karena itu publik melihat ini ada korespondensi politisnya, jadi tidak muncul dalam ruang hampa. Itulah yang saya sebut bahwa ini bisa jadi sinyalmen, ini bisa jadi kode-kode bahwa sedang ada penjajakan politik ya melalui komunikasi awal antara Puan Maharani dan Luhut, kemudian bersambung dengan komunikasi politik antara Megawati Soekarno Putri. Mas Adi, yang juga menarik, ini disinggung oleh Gus Yakut, ada bocoran tipis-tipis, nggak perlu kepo, nanti tahu sendiri bocoran seperti apa. Ini bocorannya mengarah kemana kira-kira, Mas Adi ya? Ya, kalau dalam politik kan sebenarnya tidak ada bocoran yang pasti, Mas. Semua orang juga dari dulu mengklaim bahwa politik itu pasti, poros politik yang ada juga tidak akan goyah. Semuanya menyatakan itu pasti valid dan solid. Tapi nyatanya sudah banyak poros politik yang bocor. Banyak poros politik yang kemudian bubar. Misalnya dulu Koalisi Perubahan katanya solid tapi tiba-tiba bubar jalan. Dulu juga Gerindra dan PKB menyatakan iman politiknya tegak lurus tapi tiba-tiba PKB itu terjebak cinta satu malam dengan Nasdem. Jadi sekalipun ada bocoran tipis-tipis, bagi saya itu tidak bisa dipercaya 100% sebelum ada keputusan
keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres, maka sepanjang itu juga apapun kemungkinan apapun bisa terjadi di kemudian hari. Saya menduga pertemuan antara Megawati dan Prabowo per hari ini misalnya itu dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana penjajakan koalisi antara dua tokoh, Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar, Mas. Karena kunci koalisi ini tentu terletak pada ketua umum masing-masing, bukan melalui perspektif publik, bukan bocoran halus dari menteri ataupun dari pihak-pihak luar yang sebenarnya tidak bisa menentukan apapun soal arah koalisi mereka ke depan. Oke, ini kan Prabowo dan juga Mega jarang untuk saat ini ditunggu pertemuannya. Apakah pertemuan kemarin malam ini bisa membuka jalan langkah pertemuan berikutnya? Bagi saya iya, Mas, karena saya kira tidak ada jarak psikologis yang kemudian harus membuat kedua tokoh ini saling bersinggungan ya. Karena sampai hari ini kita tahu persis sebenarnya tidak ada konfrontasi politik antara Gerindra dengan PDIP. Tidak ada konfrontasi politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati. Yang kemudian membuat suasana yang relatif ada tensi persaingannya itu karena seakan-akan Prabowo berada dalam poros politiknya sendiri, sementara Ganjar Pranowo dengan PDIP juga berada dalam poros yang sangat mungkin mereka akan saling berhadapan. Jadi sekalipun hubungan keduanya baik, ada cinta pertama di dalamnya, tapi karena potensi keduanya saling berkompetisi, seakan-akan memang keduanya ini sedang terlibat dalam satu pembicaraan yang tidak intens, maka tidak mengherankan kalau pertemuan antara Megawati dan Prabowo dalam satu meja ini kan diapresiasi oleh publik. Tafsirnya cuma satu, ini soal bagaimana kemungkinan ya kedua partai ini menjodohkan antara Ganjar dan Prabowo dan Ganjar. Itu saja yang menarik, Mas. Kalau bicara tentang politik kebangsaan, ini teman lama, saya kira Mas Adi, singkat, bicara. Mungkin nggak sosok Luhut Binsar Panjaitan LBP ini jadi perantara atau penyambung untuk konsolidasi dua partai ini? Ya bagi saya satu variabelnya, tapi menurut saya yang paling kunci yang bisa menjembatani antara PDIP dan Gerindra itu adalah Pak Jokowi. Apapun judulnya, Baik. apapun judulnya sampai hari ini PDIP sampai hari ini gestur politiknya Jokowi sepertinya ada upaya untuk terus Ganjar atau Baik. jadi yang bisa menjadi bridge. Kami tangkap Mas Adi, sayang sekali tadi sinyalnya sempat terganggu Mas Adi, tapi kami tangkap bagaimana pandangan politik Anda soal pertemuan antara atau satu meja Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah berbagi pandangan dalam program Kupas Petang sore hari ini.